kadang kalau anak-anak itu diajari kan pastinya ada rasa kebosanan kalau Ya, materi betul. saja terus nanti Pasti bosan, ditinggal kan tidur. iya banyak yang tidur atau nggak mendengarkan. Nah, caranya itu gimana supaya mengembalikan kefokusan anak-anak itu tadi? Kemudian kita juga mengadakan pondok Ramadan, kita planning lebih matang lagi. Kita rekrut teman-teman untuk bisa mengisi materi yang ada di sekolah-sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat malam kepada rekan-rekan kita yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Sehat selalu ya semuanya. Sehat terus dong. Nah, kembali lagi nih kita di podcast Ramadan PAC IPNU PPNU Kecamatan Gurah edisi 2025. Kali ini bersama saya dengan rekan Muhammad Azam Amrullah. Dan juga saya, Sofina Tulfaiza. Di sini kita akan mengangkat tema peran IPNU PPNU di kegiatan Pondok Ramadan. Nah, kalau peran IPNU PPNU di Pondok Ramadan nih, berarti kita itu harus mendatangkan seseorang yang pasti ya. Ya, Bisa kita tanya-tanya secara detail dan secara kritis banget. Tamu undangan kita kali ini siapa sih? kali ini kita kedatangan narasumber langsung dari Waka DJSP PAC IPNU Kecamatan Gurah. Nah, mungkin bisa perkenalan langsung saja ya. Halo rekan, Halo, gimana selamat kabarnya? Alhamdulillah baik. Boleh langsung perkenalan saja ke teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Monggo. Atau sapa-sapa tipis gitu. Oke, selamat malam teman-teman yang ada di rumah dan juga terima kasih kepada rekan Azam dan juga rekan Nita Sofi yang sudah mengundang saya di acara podcast Ramadan PAC IPNU PPNU Kecamatan Gurah. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim Al Mustafa. Di sini saya sebagai narasumber. Kemudian saya di PAC IPNU Kecamatan Gurah diamanai menjadi Waka DJSP. Nah, mungkin di tema kita kali ini yang membahas tentang peran IPNU PPNU dalam kegiatan Pondok Ramadan. Mungkin ini adalah suatu pertanyaan yang ditanyakan kepada orang yang tepat. Ya enggak sih, rekan? Iya. Karena memang di JSP kayaknya langsung menaungi dari sekolah-sekolah tersebut ya. Ya, memang DJSP ini ranahnya itu memang ke sekolah dan juga pesantren. Nah, mungkin kalau dari sekolah sendiri, kalau sekolah yang ada di PAC Gurah itu ada berapa kira-kira? Kalau sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Gurah ini yang sudah terdata itu ada kurang lebih ada 10. Mungkin ada alasan kenapa kok di PK-PK atau di sekolah itu harus ada atau sekiranya itu mengharuskan adanya kegiatan Pondok Ramadan itu karena apa? Apa alasannya harus ada kegiatan tersebut di sekolah itu? Kegiatan Pondok Ramadan sendiri adalah kegiatan yang diselenggarakan di bulan Ramadan. Ya. Kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi siswa untuk meningkatkan pemahaman dan juga pengamalan nilai-nilai agama. Nah, esensinya sendiri membantu siswa untuk memahami dan juga menghayati dan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam nilai-nilai agama dan juga dalam beribadah. Oke. Mungkin bagaimana Pondok Ramadan tersebut bisa meningkatkan siswa dari sekolah-sekolah tersebut. Mungkin dari prakteknya. manfaat Iya. adanya Pondok Ramadan di sekolah itu apa? Manfaatnya itu sangat banyak yang ya, terutama itu ya kalau di sekolah-sekolah kita bisa lebih mendalami ilmu agama yang terutama di sekolah ya. Iya. Karena di sekolah itu pendidikan agamanya itu menurut saya itu secara umum saja. Kalau di madrasah kan ada fikih, ada juga Al-Quran hadis, akidah akhlak. Nah, kalau di sekolah-sekolah itu pendidikan agama Islam saja secara umum. Jadi kegiatan Pondok Ramadan ini menurut saya lebih tepat karena di samping itu bisa meningkatkan siswa dari yang membaca Al-Qur'annya masih
kurang, kemudian tata cara sholatnya juga masih ada yang belum benar, makanya adanya kegiatan Pondok Ramadan Ibnu IPPN itu bisa masuk ke sekolah-sekolah. Nah, kan pastinya tuh di sekolah itu pasti ada kayak siswa-siswa yang kayak kurang aktif lah dalam hal kayak kegiatan-kegiatan. Nah, caranya dari DJSP sendiri untuk menarik minat bakat dari siswa-siswa tersebut agar sekiranya mau mengikuti kegiatan tersebut itu apa? Kalau kemarin itu kita dimintai dari SMP 1 Gurah kalau nggak salah. Itu kemarin kita dimintai mengisi materi selama 3 hari. Itu kami dari DJSP menyiapkan para pemateri yang terutama itu tidak diragukan lagi. Yang pertama itu bisa menarik perhatian dari siswa di SMP tersebut. Kemudian kita menyiapkan itu yang lebih mudah atau yang lebih fresh, bisa menjadi pusat perhatian teman-teman yang di sekolah. Mungkin apa saja tantangan penyelenggara Pondok Ramadan tersebut, dan mungkin apa solusi dari teman-teman di JSP untuk Ya, maksudnya tuh karena pastinya kan di setiap kegiatan pasti ada sesuatu yang menghalangi atau sesuatu yang kayak nggak sesuai sama jalannya teknisi itu gimana? Untuk tantangannya itu sendiri biasanya itu dari siswa. Kenapa tuh siswanya? Biasanya kalau siswa itu ya Pondok Ramadan itu kan kegiatannya hanya mungkin dalam benak mereka itu kegiatannya mengaji, kemudian tadarus, sholat duha, kemudian mendengarkan ceramah lah. Itu dari DJSP menyiapkan para pemateri itu yang sekiranya bisa menarik mereka untuk tetap mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir, bisa mencatat apa yang disampaikan pemateri dan juga bisa dilaksanakan ataupun diimplementasikan di rumah. jadi memang dari kader-kader di JSP itu sudah disiapkan untuk Secara menghadapi khusus untuk terjun langsung ke ke sekolah-sekolah teman-teman itu. sekolahan itu. Sebenarnya itu dari DJSP itu sebagai fasilitator PAC kepada sekolah-sekolah. Nah, tapi dari kami di JSP itu mengutamakan kader kami untuk yang mengisi di Pondok Ramadan, karena kemarin itu dari anggota saya itu banyak yang masih bersekolah ataupun masih kuliah. Jadi kita juga mencarikan pengganti pemateri dari departemen lain. Ya juga ya, karena di PAC itu rata-rata semuanya juga masih pelajar ya. Kita ternyata juga Iya, masih pelajar masih ya. pelajar. Iya, gak menyangka banget. Iya, loh. namanya juga Ibnu IPPN tuh. Iya. Terus kalau selain di SMP Gurah, mungkin ada pengalaman mungkin dari tahun-tahun sebelumnya? Ada. Apa? Tahun kemarin itu kita mengisi di SDN 1 Keranggan, kemudian ada di juga SMP N1 Gurah. Oh, berarti itu tetap ya? Ya, Wah. itu bisa jadi MOU lah untuk periode ke depan. Iya. Jadi setiap tahun bisa ngisi di situ terus Ya, gitu. karena kalau kita sudah pernah masuk di salah satu lembaga atau pendidikan, itu kalau kita image-nya ataupun memiliki kegiatan positif, pasti itu nanti tahun yang akan datang itu pasti akan dimintai bantuan untuk mengisi materi. Nah, biasanya kalau dari DJSP sendiri kan kebanyakan pelajar. Terus juga pastinya berusaha untuk membagi waktunya kan, untuk tetap berorganisasi, terus juga mengembangkan bakatnya tadi di sekolah-sekolah itu dengan cara mengisi materinya. Bisa jadi guru dini banget loh itu ya. Bisa jadi. Wah, mau coba rekan? Mau. Wah, ini bisa diajak ya. Coba nanti tahun depan atau mungkin tahun ini kalau ada yang ingin membooking, Ya, nanti ajak saya ajarkan. Siap. Kalau ada Nanti saya akan catat. Oke, Teman-teman siap, yang siap.
sekiranya potensial, nah ini akan saya angkat. Berarti nggak harus dari DJSP saja. Nggak harus. Berarti dari departemen lainnya tuh juga bisa. Boleh, monggo bisa. Kalau memang dari teman-teman dari departemen lain itu memiliki kemampuan bisa menyampaikan ataupun bisa mengkondisikan teman-teman yang ada di sekolah-sekolah, itu bisa ikut ataupun daftar. Nah, rencana saya itu tapi ini kayaknya sudah terlambat. Apa itu? Rencana saya sebagai waka ya. Iya. Harapan saya itu yang di tahun yang akan datang itu kita bisa MOU dengan sekolah-sekolah. Misalkan SMP N1 Ngurah. Iya. Nah, itu kan kita sudah 2 kali. Tapi berarti tahun sebelumnya belum ada. Belum, kan masih awal tahun Oh. kemarin itulah. Yang tahun ini kan 2 kali. Nah, Iya. kita nanti rencananya mau MOU. Nah, MOU untuk kegiatan Pondok Ramadan. Kalau sekolah-sekolah negeri dan juga swasta itu kan biasanya kita masuknya itu Beda gak sih gitu? sulit. Nah, Kalau di madrasah-madrasah itu sangat mudah. Karena ya kita kan di bawah naungan Kementerian Agama juga kan lebih gampang. Harapan saya di tahun yang akan datang itu kita MOU tadi, kemudian kita juga mengadakan Pondok Ramadan, tapi kita rencanakan lagi, kita planning lebih matang lagi, kita rekrut teman-teman yang ada di Kecamatan Ngurah, khususnya di departemen lain, bisa gabung, bisa mengembangkan bakat untuk bisa mengisi materi yang ada di sekolah-sekolah. Harapan saya seperti itu. berarti maksudnya tuh nggak harus DJSP Nah, saja, enggak. tapi semua departemen itu bisa boleh. merasakan. Nah, DJSP sebagai fasilitator saja. Nah, Kalau nanti yang menurut saya. melakukan itu bisa dari departemen lainnya karena apa ya, ingin mencoba hal baru mungkin ya. Betul sekali. Oke, itu loh, mau bisa langsung daftar Mau, ke Wakal mau. langsung Boleh. Nah, atau langsung diajak saja ke langsung aja. departemen. DJSP. Bener banget. Oh iya, ngomong-ngomong DJSP, kepanjangan DJSP itu apa? Dari tadi tuh Iya, ngomongin DJSP ngomongin ya, DJSP terus, tapi nggak tahu tapi kepanjangannya. DJSP itu ada apa? Departemen Jaringan Sekolah dan Pesantren. Itu untuk IPNU, yang IPPNU itu DJSMPP. Apa Apa itu? itu? Departemen Jaringan Sekolah, Madrasah dan juga pondok pesantren. Berarti tetap apa ya? Agak dipanjangkan lagi. Ranah lingkupnya tetap di sekolah. Tetap di sekolah. Nah, kalau di ranting biasanya tuh di mana? Maksudnya? Maksudnya kalau ingin mengisi Pondok Ramadan mungkin di ranting-ranting, Untuk apakah harus dari DJSP sampai saat atau ini, dari kalau departemen sampai lainnya? saat ini sih belum ada ya kalau dari ranting. Tapi kemarin itu ada dari salah satu ranting itu memberikan permohonan pemateri untuk mengisi Pondok Ramadan. Nah, Mungkin bisa disepil atau yang ingin rantingnya mengisi itu mungkin. ada dari ranting Mangurejo kayaknya kemarin. Oke. Ada kegiatan Pondok Ramadan. Nah, di situ peran di JSP apa di Pondok Kalau di Ramadan ranting. dari Mangunrejo itu? Peran dari DJSP itu ya kita sebagai fasilitator mulai dari materi. Nah, misalkan dari ranting sana minta diisi materi IPNU PPNU bisa, keorganisasian bisa, kemudian materi-materi yang lain sekiranya bisa membuat para kader-kader yang ada di Mangurejo bisa lebih aktif, bisa. Nah, mungkin dari semua kegiatan tersebut mungkin pastinya ada nilai tambah dari kegiatan tersebut. Nah, nilai tambah dari kegiatan IPNU PPNU dari kegiatan Pondok Ramadan itu apa kira-kira? Nilai tambahnya ya yang pertama kita lebih religius ya. Karena di bulan Ramadan ini Ya, lebih mendekatkan diri kepada Allah. lebih mendekatkan diri Subhanahu wa kepada ta'ala. Allah. Karena apa? Segala kegiatan yang bermanfaat atau positif itu mendapatkan pahala. Kan dilipat gandakan kan? Iya, bener. Ayo, kita beribadah bersama-sama.
atau menyalurkan apa ya? Menyalurkan hobinya sampean semuanya. Mungkin bisa diajak untuk rekan-rekan Nita yang di rumah bisa join nanti ya. Boleh? Boleh. Atau tahun depan ada rekrutmen anggota baru dari PAC IPNU PPNU, bisa langsung ikut andil ke situ ya. Bisa nanti tahun Bisa. depan. Kalau tahun depan itu kayaknya di JSP itu harusnya itu anggotanya itu lebih dari 10 harusnya. Tapi di departemen kami itu hanya berapa ya? Total yang IPNU itu hanya 5. 5 til. Ya, 5 saja. Yang kebanyakan berarti IPPNU-nya. Iya. Oh. Kan kita kolaborasi Oh dengan IPNU iya sama ya. IPPNU. Oh, tapi maksudnya kalau di departemen itu nggak maksudnya nggak bergerak sendiri. Kita tetap kolaborasi ya. Misalkan IPNU IPPNU itu kita punya program kerja, kita lakukan bersama. Misalkan IPNU ada kegiatan mengisi lah, IPPNU juga mengisi. Jadi kita tidak membeda-bedakan. Artinya semua itu kita kasih jam tayang lah untuk Punya jam Iya sih. terbang masing-masing berarti ya. kita tidak membeda-bedakan. Kita tetap menyetarakan lah. Oke. Nah, kalau bukti nyatanya sendiri nih, bukti nyatanya ada apa ya? Bukti nyata dari kegiatan IPNU PPNU di dalam kegiatan Pondok Ya. Ramadan tuh seperti apa? Mungkin dari pengalaman-pengalaman mengisi dari tahun yang kemarin atau pengalaman-pengalaman mengisi tahun ini, mungkin ada bukti nyatanya apa kira-kira? Ya tadi bukti nyatanya kita tahun lalu kita dimintai untuk mengisi di SMPN Satunggurah. Kemudian tahun ini lagi kita disuruh mengisi Berarti lagi. intinya kita tuh mendapat kepercayaan. Iya, ya? betul sekali. Mendapat kepercayaan orang lain itu susah banget. Oh, jadi emang poinnya itu di situ. Ya, Kita dari harus PAC bisa menarik perhatian mereka. Berarti kalau nanti sudah menarik perhatian, terus kita mengisi sudah atau dipercaya. sudah dipercaya dan nanti sekalian menyelam sambil minum air gak sih? Ya, nanti kepelembokan nanti. Wah, makanya tuh seru sekali ya. Mungkin ada apa ya? Pesan ataupun pesan Untuk pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. pengalaman mengisi. Mengisi. Nah, pengalaman mengisi Pondok Ramadan. Kalau kemarin itu pengalamannya yang pertama itu baru pertama kali saya mengisi Pondok Ramadan di SD. SD mana itu? SDN Keranggan. SD Keranggan. Wah, Ya. kalau SD berarti kan Masih bocil. Iya, Iya, masih anak-anak. kita harus lebih ekstra. Tantangannya tuh lebih banyak Ekstra sekali itu ya. tenaganya harus ekstra banget itu. Karena kita berbicara, mereka juga berbicara. Wah, iya juga. Kita harus ada 2 orang. Kita satu pemateri, satu mendampingi dari belakang untuk menertibkan dari siswa-siswa yang ramai itu. Berarti solusinya tadi solusinya agar tetap berjalan secara lancar untuk Ya. mengulang bocil-bocil tadi. Ya kita tetap itu tadi tetap bagi tugas. Nah, kita 2 orang, satu pemateri, satu mendampingi siswa yang kurang memperhatikan, nanti itu akan ditertibkan supaya tetap memperhatikan kita. Karena kalau kita berbicara, mereka berbicara, nah otomatis kan tidak masuk apa yang Gak kita sinkron sampaikan. banget Betul ya. sekali. Tapi kita tetap harus sabar karena ya memang anak SD ya seperti itulah. Nanti Berat. kita ajak, kita kasih pengertian, kita kasih kuis atau kita kasih reward lah. Nah, biasanya nih ya kan, biasanya kalau mengajar pastinya kan ada sesuatu, maksudnya ada kadang kalau anak-anak itu diajari kan pastinya ada rasa kebosanan. Kalau Ya, materi betul. saja terus nanti Pasti bosan, Mm-mm, ditinggal kan, tidur. iya, banyak yang tidur atau nggak mendengarkan. Nah, caranya itu gimana supaya mengembalikan kefokusan anak-anak itu tadi? Cara agar anak-anak biar fokus. Nah, yang pertama itu kita harus
bisa mengajak mereka interaksi selalu. Misalnya kita menerangkan ya, 5 menit menerangkan, habis itu kita tanya dari teman-teman, dari siswanya, bagaimana, ada pertanyaan atau tidak, ada yang ngantuk tidak, ada yang puasa tidak. Lah ketika ini nggak puasa ada, mereka pasti menunjukkan teman ini nggak puasa, ini nggak puasa. Nah, itu kan mencairkan suasana. Iya juga, bener banget. Terus mungkin ada apa ya? Mungkin dari pengalaman panjenengan waktu mengisi materi itu Ya, apa pengaruh untuk pribadi panjenengan? pengaruh pribadi saya Ya, setelah mengisi setelah Pondok mengisi Ramadan. materi-materi dari sekolah-sekolah. Kalau pengaruhnya ke saya sendiri itu, saya lebih gimana ya? Memang dari saya juga sebelumnya jurusan tarbiyah juga harus bisa mengajar. Kita juga harus lebih sabar menghadapi siswa-siswa yang beragam. Ada yang celometan dan juga ada yang ketika disenggol sedikit nangis lah. Itu adalah tantangan banget. Memang Berarti kalau melatih banget kesabaran ya. Melatih kesabaran dan juga melatih soft skill kita untuk nanti terjun di dunia kerja. Kalau kita menjadi guru itu pasti harus punya jam terbang, punya pengalaman, bisa mengajar di depan banyak orang ataupun di depan siswa-siswa yang memiliki beragam karakter. Betul. Ya benar sekali. Nah ini terakhir nih. Apa ini? Kita kembali lagi. Apa harapan nih panjenengan ke kegiatan Ibnu PPNU Pondok Ramadan tentunya di masa depan tadi? Harapan saya untuk Pondok Ramadan di tahun yang akan datang lebih tertata lagi, kemudian lebih baik lagi, baik dari pemateri ataupun jadwal-jadwalnya itu lebih kita bisa mengaturnya lagi, karena di tahun ini kalender pendidikan itu dengan kegiatan Pondok Ramadan itu bersamaan. Jadi kita dari Departemen DJSP ketika dimintai bantuan dari sekolah-sekolah, kita juga bingung mau mengatur atau memanagenya, itu kita masih kewalahan. Karena apa? Banyak yang sekolah tadi. Nah, kita membagi teman-teman biar bisa mengisi di sekolah-sekolah yang memberikan kita untuk mengisi di kegiatan tersebut. Nah, bisa jadi wadah untuk anak-anak, maksudnya wadah kita sebagai remaja untuk menyalurkan hobi kita dalam apa ya, mungkin bisa dengan mengisi materi tadi, karena itu juga melatih kesabaran. Betul. Terus juga melatih apa ya, emosi kita sendiri juga ya, Melatih emosional. bisa juga menambah pengalaman. nah bener banget, yang terpenting tuh menambah pengalaman. Ya. Nah mungkin itu saja yang bisa kami tanya-tanyakan Iya, ya, yang kami sampaikan. kita tanya-tanyakan ke jenengan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah datang dan hadir di podcast Ramadan Podcast kali kami. ini dan memberikan informasi-informasi secara menyeluruh. Mungkin ini ada kenang-kenangan cindera mata dari Tentu terima kasih kita. dari kami. Iya. Sekali sih kalian ini. Ini mohon diterima. Terima kasih. Terima kasih Terima telah kasih. meluangkan waktunya untuk hari ini. Saya juga Dan terima kasih sudah diberi waktu untuk hadir di podcast Ramadan. PAC IPNU PPNU Kecamatan Gurah ini suatu apa ya, kegiatan yang positif menurut saya. Alhamdulillah. Semoga di tahun yang akan datang itu tetap berlanjut kegiatan seperti ini. Amin. amin, amin, amin. Nah, mungkin ada pesan atau kesannya yang ingin jenengan sampaikan ke Rekan-rekan kita yang ada di rumah. ataupun yang ada di sini, mungkin bisa mendengarkan. Tetap jaga solidaritas, terutama di departemen-departemen yang lain kita tetap
harus kompak. Nah, kita harus tetap koordinasi, komunikasi tetap harus berjalan meskipun banyak kegiatan di luar sana. Kita harus tetap komunikasi dengan anggota yang lainnya. Oke, terima kasih Mas Hakim untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya ya. Tenaganya bisa langsung hadir di sini. Sama-sama. Mungkin itu saja pembahasan dari podcast kami kali ini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan kita yang ada di rumah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube PAC Ibnu IPPN Unggura. Sekian, selamat belajar, berjuang, dan bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.